Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaiza Rahayu dari kelas MJ 604. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan, activity report penjualan produk dengan dosen pengampu Ibu Heti Hindrayati SMMM. Asal-usul dan sejarah. Rempeyek berasal dari tradisi Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, dan telah ada sejak abad ke-16 pada masa Kesultanan Mataram. Nama rempeyek diduga berasal dari cara pembuatannya yang melibatkan teknik menuangkan adonan ke dalam minyak panas sehingga membentuk tipis dan renyah. Rempeyek juga tercatat dalam karya sastra klasik Jawa Serat Centini yang menunjukkan nilai historis dan budaya yang melekat pada makanan ini. Rempeyek Widi lahir pada bulan Desember 2020 di tengah gelombang pandemi COVID-19 yang penuh tantangan. Usaha ini berawal dari keprihatinan dan tekad keluarga untuk bertahan di masa sulit, sekaligus menghadirkan solusi kreatif demi menambah penghasilan rumah tangga. Nama Widi adalah nama anak pertama dipilih sebagai simbol harapan dan doa agar setiap rezeki yang diperoleh membawa kebaikan dan keberkahan. Dari dapur sederhana di rumah, rempeyek Widi mulai dipasarkan kepada tangga, warung, komunitas, hingga perlahan dikenal lebih luas melalui promosi mulut ke mulut dan media sosial. Hingga kini rempeyek Widi terus berkembang. Cerita perjuangan di baliknya menjadi inspirasi bagaimana tantangan bisa diubah menjadi peluang dan bagaimana kekuatan kebersamaan keluarga mampu melahirkan karya yang membawa manfaat bagi orang banyak. Terisi produk overview, promosi strategi, consumer profile, competitor analysis, sales report. Produk utama yaitu rempeyek cabai rawit, rempeyek kacang tanah, rempeyek kacang hijau, rempeyek udang rebon. Untuk kemasannya ada standing phone, tin wall, dan toples. Yang A yaitu produk overview. Rempeyek cabai rawit adalah cemilan tradisional Indonesia yang terbuat dari adonan tepung beras yang dicampur rempah-rempah, kacang tanah, kacang hijau, serta udang rebon, serta potongan cabai rawit utuh di permukaannya. Produk ini digoreng tipis sehingga menghasilkan tekstur yang renyah dengan cita rasa gurih dan pedas yang khas karena menggunakan cabai rawit merah segar di setiap keping. Karakteristik rempeyek cabai rawit yaitu berbentuk bulat tipis berdiameter sekitar 7-8 cm, menggunakan tepung beras premium, rempah-rempah, kacang tanah, irisan daun jeruk, dan cabai rawit pilihan. Dikemas dalam plastik standing phones dan toples berbagai ukuran dari ukuran 5 liter, 10 liter hingga 16 liter, tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan. Promosi strategi. Beberapa strategi pemasaran yang dilakukan meliputi yaitu pertama, promosi di media sosial, posting rutin di Instagram dan WhatsApp Story dengan foto, testimoni, serta video cara menikmati rempeyek cabai rawit. Yang kedua, pemberian sampel gratis, distribusi sampel ke lingkungan sekitar rumah, kantor, dan komunitas arisan untuk memperkenalkan rasa unik produk. Yang ketiga, bundling promo, paket bundling rempeyek cabai rawit dengan camilan tradisional lain, rempeyek kacang keripik singkong dengan harga spesial. Strategi yang paling berhasil adalah distribusi sampel gratis dan promosi di WhatsApp Story. Konsumen tertarik mencoba setelah mengenal rasa langsung, sementara WhatsApp Story menyasar langsung kenalan dan relasi dekat yang cenderung membeli. Consumer profile. Target market utama produk rempeyek cabai rawit yaitu ibu rumah tangga sebagai pembeli utama untuk konsumsi keluarga sehari-hari atau sebagai camilan. Yang kedua yaitu pelajar dan mahasiswa mencari camilan murah dan praktis. Yang ketiga, pedagang kecil dan warung membeli rempeyek untuk dijual kembali atau sebagai pelengkap dagangan. Yang keempat yaitu karyawan dan pekerja. Kantoran membeli rempeyek sebagai camilan saat istirahat. Karakteristik konsumen cenderung mencari produk dengan harga terjangkau, rasa enak, dan kemasan yang praktis. Competitor analysis. Produk laku terjual karena rasa pedas yang unik dan sensasi cabai rawit utuh menarik minat konsumen, apalagi bagi penggemar cemilan pedas. Promosi melalui WhatsApp kepada kenalan mempermudah penjualan awal. Kualitas produksi yang renyah dan fresh serta testimoni positif dari pembeli pertama memperluas pasar dari mulut ke mulut. Produk tidak laku terjual di segmen online marketplace yang luas karena brand awareness masih sangat rendah.
Harga relatif lebih tinggi dibanding produk serupa dari produsen skala besar. Konsumen cenderung memilih produk yang review banyak atau sudah populer. Yang E, sales report, perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu peralatan. Yang pertama ada alat menggoreng atau wajan penggorengan seharga 500.000. Yang kedua kompor dan tabung gas harga 800.000. Yang ketiga silar 500.000 dengan total peralatan yaitu 1.800.000. Untuk yang kedua yaitu biaya-biaya. Ada bahan baku seperti tepung beras, minyak, dan bumbu-bumbu sebesar 2.500.000. Gas LPG 300.000, transportasi 200.000, biaya perlengkapan 300.000 termasuk plastik dan styrofoam toples. Jadi total keseluruhan yaitu 5.100.000. Estimasi perhitungan pemasukan per bulan. Hari pertama diperkirakan customer ada 10 orang dengan pembelian peyek kacang tanah 10, kacang tanah cabai 15. Harga peyek kacang tanah yaitu 5.000. Untuk peyek kacang tanah cabai 7.000. Jadi didapatkan 10 untuk kacang tanah 10 kali 5.000 yaitu 50.000. Untuk peyek kacang tanah cabai 15 kali 7.000 yaitu 105.000 dengan total omset per hari 155.000. Total omset per bulan yaitu 4.650.000. Pengeluaran diambilkan dari biaya rutin, biaya bahan baku sejumlah 3.300.000 yaitu jadi 4.650 dikurangi 3.300 jadi menghasilkan profit bersih 1.350.000 dan seterusnya. Jadi profit minimum untuk satu bulan yaitu 1.350.000, profit maksimalnya 5.400.000. Estimasi perhitungan pemasukan per bulan. Contoh, satu hari dapat menjual 10 bungkus peyek kacang tanah harga 5.000. 5.000 kali 10 sama dengan 50.000. Contoh, satu hari dapat menjual 15 bungkus peyek kacang tanah cabai dengan harga 7.000. 15 bungkus kali 7.000 105.000. Total penjualan satu hari sejumlah 155.000. Total penjualan 30 hari 4.650.000. Total keuntungan yaitu total penjualan kurangi biaya operasional. Untuk biaya total penjualan diperkirakan satu bulan yaitu 4.650.000 dikurangin biaya yang dikeluarkan selama proses produksi yaitu 3.300.000 jadi menghasilkan profit sebesar 1.350.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.